Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Khadijah dengan akronim 018. Di sini saya akan membuat video project dengan mata kuliah ICT, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ade Komalasari, SPD MPD, dan Ibu Ferry Tiono Pasaribu, MPD CIT. Nah, langsung saja di sini project yang akan saya buat yaitu mengaplikasikan 5 soal dari eh, eh, tiap kelompok, yang dimana saya mendapatkan soal dari kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, di sini langsung saja saya akan membahas soal dari kelompok 8 terlebih dahulu. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat share screen-nya. Bahwasanya di sini ada 5 soal dari dua kelompok, yang dimana soal pertama ini akan saya bahas terlebih dahulu. Nah, soal yang pertama itu Moza sedang jalan-jalan ke jembatan Gentala. Ia melihat bahwa jembatan Gentala berbentuk segitiga siku-siku dengan kabel penyangga yang dihubungkan dari bagian atas tiang ke sisi dasar jembatan. Nah, jembatan Gentala sendiri memiliki tiang jembatan yang tingginya 12 meter dan jarak antara dasar tiang ke tempat kabel yang menempel di tanah adalah 16 meter. Berapa panjang kabel penyangga tersebut? Nah, di sini sudah eh, jelas bahwa soal ini merupakan soal teorema Pythagoras, di mana di sini jembatan memiliki tinggi 12 meter dan eh, lebarnya 16 meter. Nah, langsung saja kita masuk ke GeoGebra. Nah, untuk nomor satu, itu tadi kan soalnya mengenai Pythagoras ya, dengan eh, mencari sisi miringnya, yang dimana kita pertama kita masukkan titik yang sudah diketahui tadi yaitu 12, yang sudah diketahui tadi yaitu 12, dan yang kedua yaitu di titik eh, 16. Nah, setelah sudah memasukkan titiknya, itu lanjut kita eh, kita tarik plus garis dari titik A ke titik B, C, titik 0,0, yang dimana ini adalah titik C. Selanjutnya itu kita tarik garis dari titik C ke titik B tersebut. B. B. Nah, sudah kita dapatkan bahwasanya plus garis A itu nilainya 12 dan plus garis CBA itu 16. Ini kita ubah jadi namanya A. Maaf, ini kita ubah A, dan ini juga jadi B. Nah, sudah. Terus ini kita nah, selanjutnya ini kita tarik garis dari titik BKA untuk mendapatkan sisi miringnya. Nah, kita tarik garis dari sisi A ke sisi. Nah, itu garis garis AB yaitu 20. Ini juga bisa kita mencari manual. Kita ganti dulu jadi C. Ini juga bisa kita mencarinya manual dengan rumus Pythagoras, yang dimana yang udah kita ketahui C sama dengan akar A kuadrat, ini kan udah A kuadrat ditambah B kuadrat. Mantap. Nah, sama hasilnya seperti tadi, plus garisnya hilang, kita tambahkan lagi. Sama seperti kita tarik garis tadi, dari titik A ke titik. Nah, sama hasilnya yaitu akar 2 ditambah, akar A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya 20. Sama dengan kita cari uh, dengan tarik garis dan manual. Baiklah, itu saja uh, penjelasan dari nomor 1. Nah, selanjutnya ini nomor 2.
Ini sama saja dengan soal nomor satu, itu mencari sisi miring dari Pitagoras. Nah, di sini adalah soalnya Iwan berdiri di salah satu sisi jembatan Gentala. Ia mengukur jarak miring dari titik tempat ia berdiri hingga ke puncak salah satu tiang jembatan. Nah, tinggi jembatannya itu 30 meter dan jarak mendatar dari Iwan ke tiang itu adalah 40 meter. Nah, berapakah jarak miring atau sisi miringnya dari tempat ia berdiri hingga ke puncak salah satu tiang jembatan? Nah, ini langsung saja kita masuk ke GeoGebra. Mereka udah masuk ke GeoGebra-nya. Selanjutnya ini soal nomor 2 sama saja seperti soal nomor satu tadi, itu mengenai teorema Pythagoras, di mana nomor 2 ini juga kita mencari sisi miringnya dari soal tersebut. Karena soalnya tadi udah kita uh, dijelaskan bahwasannya tinggi jembatannya itu 30 meter dan uh, jarak mendatar dari tiang ke Iwan ke tiang yaitu 40 meter. Langsung saja ini kita masukkan, tadi kan jaraknya 30 meter, tingginya 30 meter, kita kasih titik di titik 30 meter, dan dari dasarnya itu, dari Iwan berdiri ke dasar tiangnya itu 40 meter. Kita kasih. Nah, sudah terlihat. Selanjutnya itu kita tarik garis dari titik A ke 0,0. Sini. Selanjutnya itu dari B ke C juga. Nah, sini merupakan ruas garis AC dan ruas garis BC. Ini juga bisa kita ubah namanya jadi A. Nah, kita ubah namanya jadi A. Ini kita ubah namanya jadi B. Selanjutnya itu kita cari sisi miringnya. Seperti tadi kita mencari menggunakan rumus Pythagoras, di mana C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini merupakan eh, sisi miringnya. Itu dalam jarak 50 meter. Coba kita menggunakan yang manual ya. Plus garis center titik A dan tekan titik. Nah, udah muncul sama hasilnya 50 dengan cara yang menggunakan rumus dan dengan yang menggunakan tarik garis. Nah, ini juga bisa kita eh, munculkan ini angkanya. Klik ini, dan klik ini. Nah, maka muncul angkanya. Ini mana A sama dengan 30, B sama dengan 40, dan C sama dengan 50. Baiklah, itu tadi, itu saja penjelasan dari nomor 2. Nah, ini soal nomor 3, yaitu di Kota Jambi terdapat Gentala Arashi, jembatan Gentala Arashi. Yang dimana soal nomor 3 ini juga sama seperti soal nomor satu dan 2, ini kita menentukan eh, sisi miringnya atau Pythagorasnya. Karena soalnya itu di Kota Jambi terdapat jembatan Gentala Aras yang menjadi ikon kota. Jembatan ini memiliki bentuk melengkung dan memiliki dua tiang penyangga utama yang terhubung dari kabel-kabel baja. Salah satu kabel membentang dari puncak tiang ke tepi jembatan bawahnya, membentuk segitiga siku-siku jika digambarkan secara geometris. Nah, jika tinggi tiang penyangganya dari dasar jembatan ke puncaknya 50 meter, dan jarak dari dasar ke titik di mana kabel menempel di tepi jembatan adalah 120 meter. Tentukan panjang kabel yang menghubungkan puncak tiang dengan tepi jembatan. Nah, ini sama saja seperti soal nomor satu dengan 2 itu, masuk ke GeoGebra langsung. Nomor 3 itu sama saja seperti nomor satu dan 2 tadi, itu menjelaskan mengenai teorema Pythagoras juga. Langsung saja kita masukkan titik-titiknya terlebih dahulu.
Untuk titik yang pertama itu dari soal, itu ada di 50. 50 itu merupakan eh, dari jembatan ke puncak. Itu merupakan titiknya 50. Sebelum, nah, sudah dapat nilainya 50, kita klik di sini 50. Dan eh, kabel itu dan dasar tiang ke di mana kabel itu menempel di tepi jembatan. Itu jaraknya adalah 120. Selanjutnya sama seperti tadi, itu kita buat cross garis dari titik A ke 0,0 ke titik pusat dan dari B ke C. Ini bisa kita ganti titik A dan ini B. Nah, selanjutnya itu kita munculkan nilainya dengan klik plus ini. Kita klik A sama dengan 50, B sama dengan 120. Nah, selanjutnya itu kita kita mau mencari garis sisi miringnya. Itu sama seperti tadi, yaitu kita klik di titik A terus ke titik B. Nah, muncul ini adalah luas garis sisi miringnya. Ini kita bisa juga mencari dengan manual seperti tadi. Hmm. Coba kita cari manual C dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Bentar. Nah, kan 130. Coba tarik garis lagi. Nah, hasilnya sama. Hasilnya sama. Pak, hasilnya sama. Bahwasanya dengan menggunakan manual dan tarik garis itu hasilnya sama. Baiklah, sepertinya itu saja pembahasan dari saya mengenai soal nomor 3 dari kelompok 8. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di mana soal nomor 4 ini saya mengambil dari kelompok 7. Yang dimana soalnya yang dimana soalnya ini mengambil materi tentang elips. Nah, soalnya yaitu di sebuah festival budaya di kota Jambi, panitia merancang panggung berbentuk elips untuk menampilkan tarian tradisional. Panggung memiliki dua fokus untuk pengaturan akustik dengan jarak antara kedua fokus selalu 10 meter. Nah, panitia ingin ukuran panggung dapat diatur menggunakan slider untuk menyesuaikan kapasitas penonton. Sumbu utama panggung memiliki panjang 2 meter, di mana A setengah panjang sumbu utama dan dapat diatur menggunakan slider. Sumbu minor 2B akan berubah mengikuti nilai A dengan rumus elips B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat dengan C sama dengan 5 meter, yaitu setengah jarak fokusnya. Nah, langsung saja ini kita masuk ke GeoGebra-nya. Uh, di sini kita sudah masuk ke GeoGebra-nya. Selanjutnya di sini kita akan mulai membahas soal dari kelompok 7, yaitu nomor 1. Yang dimana tadi soal itu sudah saya sebutkan tentang persamaan elips. Nah, untuk langkah-langkah ke GeoGebra-nya, ini yang pertama, kita buka GeoGebra, terus ini kita buat slider, di mana slidernya itu uh, A sama dengan 10, minimumnya itu 6, dan maksimumnya itu 15. Bentar, nah ini sudah ada slidernya, terus coba slider yang kedua, itu untuk nilai C-nya. Untuk buat jadi C sama dengan min 5. Nah, di sini yang minimumnya min 5 dan maksimumnya. Nah, muncul di sini. Selanjutnya itu kita masukkan ke persamaan elipsnya. Persamaan elipsnya sama dengan akar A kuadrat dikurang anjir. Maka di sini persamaan persamaannya itu
B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, sini sudah terlihat hasilnya itu 5 akar 3. Selanjutnya kita buat persamaan elipsnya, yaitu hmm, X kuadrat per B kuadrat, B kuadrat, ditambah B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sini udah muncul persamaannya. Selanjutnya itu kita menentukan titik fokusnya, yang dimana titik fokus F1-nya itu di min C,0. Berarti kita tulis di F1 sama dengan kurung min C,0. Nah, sini titik fokusnya. Terus yang kedua itu fokus yang kedua yaitu F2 sama dengan C,6. Nah, ini F1, ini F2-nya. Jadi, selanjutnya kita langsung masuk ke mencari luasnya, yaitu yang luas sama dengan, itu rumusnya adalah P, P dikali A kali delta. Nah, jadi di sini luasnya itu, nah sini luasnya sama dengan 272,07. Nah, di sini, nah, jadi kesimpulannya itu dari pertanyaannya tersebut, yaitu pertanyaan yang pertama, gambarkan elips yang mewakili panggung di GeoGebra. Nah, di sini sudah kita gambarkan elips dengan menggunakan ini, rumus ini, kita substitusikan rumus ini dan persamaan elips ini. Terus yang kedua itu tandai kedua fokus panggung. Nah, itu juga kita udah tandai dengan eh, fokus elipsnya terletak pada C,0 dan min C,0. Selanjutnya yang ketiga adalah hitung dan tampilkan luas panggung menggunakan rumus luas sama dengan Pi kali A kali B. Nah, ini juga sudah kita eh, cari, di mana hasilnya yaitu ini 272, yang soal ketiga yaitu hitung dan tampilkan luas panggung menggunakan rumus luas Pi kali A kali B. Dan juga itu sudah kita lakukan. Terus yang saat terakhir adalah buat slider untuk mengubah nilai A dalam rentang 6 hingga 15 meter. Dan ini juga udah kita buat slidernya, yang dimana jika slider ini uh, kita geser, maka elipsnya tersebut juga akan geser. Nah, ini adalah titik fokusnya. Nah, ini adalah elipsnya. Nah, itu saja penjelasan dari nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 5. Baiklah, soal nomor 5 yaitu di Jambi, pemerintah merencanakan pembangunan jembatan dengan desain lengkungan berbentuk elips di atas sungai Batanghari. Nah, jembatan ini akan memiliki panjang sumbu utama 40 meter dan panjang sumbu minor 24 meter dengan pusat lengkungan jembatan di titik 0,0. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab melalui GeoGebra. Baiklah, langsung saja ke GeoGebranya. Ya, ini sudah masuk ke GeoGebra yang baru. Yang dimana soal nomor 5 ini atau soal terakhir ini juga membahas mengenai elips. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama itu kita masukkan dulu eh, persamaan elipsnya, yaitu X kuadrat X kuadrat
X kuadrat per 400, terus ditambah Y kuadrat Y kuadrat per 225 sama dengan 1. Nah, merupakan nih, muncul ini bersama elipsnya, gambar elipsnya. Selanjutnya kita ketik persamaan titik pusat elips di 0,0. Jadi ini kita langsung 0,0. Muncul ini di titik A. Selanjutnya itu fokus elips. Nah, ini kita buat fokus elipsnya itu berada di cari kita tulis ini F1 sama dengan 13,13,13,23,6. Nah, terus untuk F2 sama dengan min 13,23,0. Ini merupakan fokus elipsnya, di mana berada pada kurang lebih C,0. Nah, jadi ini kita masukkan. Terus, karena sumbu utama sejajar dengan sumbu X, karena sumbu utama sejajar dengan sumbu X, puncak elips pada sumbu utama berada pada horizontal. Jadi, eh, semuanya itu horizontal. Nah, jadi ini kita substitusikan nilai A 20. Jadi kita masukkan sini A sama dengan 20,0. Sini ada titik A dan juga B sama dengan min 20 ya guys. Di titik B itu min 20. Nah, muncul titiknya di sudut ini, sudut A dan sudut B. Selanjutnya kita hubungkan titik A dan titik B ini menggunakan plus garis di antara dua titik. Bukan titik A. Ya, maka muncullah ruas garis A, B yaitu 40. Nah, selanjutnya itu kita substitusikan juga nilai B-nya yaitu 15. Nilai B-nya tadi kan 15. Jadi, kita masukkan seperti tadi, C sama dengan 0,15. Maaf, salah. C sama dengan 0,15. Dan D sama dengan 0,15. Nah, ini yang tadi, ini 0,15 dan D 0,15. Dan titiknya itu juga kita hubungkan. Nah, jadi ruas garis CD adalah 30. Nah, ini bisa kita ubah warna juga supaya bagus. Nah, tapi langsung saja kita masuk ke kesimpulannya, yaitu bahwasannya eh, pertanyaan yang pertama yaitu tentukan persamaan elips yang menggambarkan lintasan jogging jika pusat elips berada di titik 0,0 dan sumbu utama sejajar dengan sumbu X. Nah, ini sudah kita buat elipsnya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua itu hitung jarak antara kedua tiang lampu yang berada di fokus elips. Nah, ini juga udah kita hitung jaraknya. Yang pertama itu 40 dan yang ke itu 30. Nah, jika seorang yang pertanyaan ketiga yaitu jika seorang pelari mulai dari salah satu fokus berlari ke titik di tepi lintasan dan melanjutkan ke fokus lainnya, berapakah total jarak yang ditempuhnya? Nah, ini juga udah kita itu berarti total jarak yang ditempuhnya yaitu yang ini 40 meter. Baiklah, sepertinya itu saja pembahasan saya mengenai soal nomor 3.
Nah, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai eh, baiklah, itu tadi penjelasan GeoGebra. Eh, ada 5 soal yang saya ambil dari kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.